Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang sikloheksana. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa sikloheksana mempunyai beberapa komponer. Di antaranya adalah bentuk kursi, bentuk biduk, bentuk setengah kursi, dan bentuk biduk belit. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu sikloheksana dalam bentuk kursi. Karena sikloheksana dalam bentuk kursi adalah yang paling stabil. Kita ketahui bahwa tiap atom karbon dari sikloheksana itu dia akan mengikat dua atom hidrogen, di mana nantinya salah satunya dari atom hidrogen itu terletak pada bidang cincin. Nah, ini yang disebut dengan hidrogen ekuatorial. Sementara hidrogen yang lain itu akan sejajar dengan sumbu, dan ini yang disebut dengan hidrogen aksial. Untuk lebih jelasnya kita bikin ini adalah bidang. Kita akan tulis sikloheksananya. Seperti ini. Dimana, nah, mana yang dimaksud dengan hidrogen yang aksial dan ekuatorial? Kita mulai saja dengan hidrogen yang aksial, yaitu pada sumbu. Berarti di sini, berarti sumbunya di sini nih. Ya. Karena ini bidangnya, berarti yang aksial itu adalah ini. Kita mulai aja dari sini. Yang berikutnya adalah kita akan lihat selang-seling atas dan bawah. Kalau ini aksialnya di bawah, berikutnya aksialnya di atas. Selanjutnya aksialnya di bawah. Selanjutnya aksialnya di atas. Bawah, atas. Nah, Anda bisa lihat bahwa ini adalah yang aksial. Hidrogen aksial. Terus bagaimana menuliskan dengan hidrogen ekuatorial? Tadi disebutkan bahwa hidrogen ekuatorial itu terletak pada bidang cincin. Dan ingat, sudutnya adalah sekitar 109 derajat. Maka dari itu, dalam penulisannya, kita mulai dari ujung sini misalnya, kita harus tuliskan sebenarnya ini menuliskannya, nih, ada cara tersendiri ya yang perlu dipedomani. Di antaranya adalah yang perlu Anda perhatikan di sini. Kita akan menulis ini. Ini sebenarnya garis ini akan sejajar dengan garis yang ini. Ya. Ini berarti ada di bawah. Berikutnya kalau yang di sini ya karena ini adalah di bawah, yang aksialnya berarti ekuatorialnya berada di atas. Bagaimana menulisnya? Dia akan sejajar dengan garis ini. Berikutnya, yang ini, ya, tentu dia akan sejajar dengan garis 1, 2 di sini. Kurang begitu jelas? Kita ganti hitam aja. Berikutnya, juga sama. Untuk yang titik ini, dia akan sejajar dengan garis 1, 2. Atau 1, 2, sama persis. Ya, di sini. Untuk yang ujung ini juga, berarti dia akan sejajar dengan garis 1, 2. Ya. Nah, Anda bisa lihat apakah kita akan tulis sejajar dengan ini, apakah ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan kita akan dapatkan sudutnya kecil dari 90, maka kita harus tulisnya begini. Ya. Dan yang terakhir, kalau yang ini otomatis dia akan sejajar dengan garis yang ini. Ya. Nah,
Ini kita ulangi aja tulisnya, hitam biar kelihatan. Maka dengan demikian, Anda sudah bisa menuliskan bentuk ekuatorial dari hidrogennya. Sekarang kita tinggal menulis hidrogennya. Semuanya. Seperti dengan demikian, kalau yang aksial adalah yang ini tadi, yang ekuatorial adalah jadi kalau kita perhatikan di sini berarti hidrogen aksialnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga dengan hidrogen ekuatorial 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa nanti posisi dari aksial ataupun ekuatorialnya itu akan selang-seling. Maksudnya adalah kalau H-nya di sini aksial di bawah, berarti H berikutnya adalah ekuatorialnya di atas. H berikutnya di bawah, H berikutnya atas, bawah. Demikian juga dengan ekuatorial. Kalau di sini H-nya di atas, berarti yang ini H-nya di bawah. Ini atas, bawah, atas. Demikian cara penulisan dari hidrogen aksial dan ekuatorial pada sikloheksana. Untuk memudahkan kita memahami aksial dan ekuatorial, kita perlihatkan dengan model molekul. Nah, kalau di sini ini adalah C yang ujung. Yang naik ke atas kalau digambar tadi. Ya. Kita bisa melihat di sini bahwa posisinya itu adalah aksial. Nah, ini yang disebut dengan posisi aksial. Tegak lurus terhadap bidang. Ini tegak lurus. Ya, tegak lurus terhadap bidang ini. Kemudian, ini aksial atas. Nah, ini aksial bawah. Ini biar mudah untuk diperlihatkan ya. Diberi dengan warna yang berbeda. Sementara kalau yang ini adalah ekuatorial. Ekuatorialnya bagian bawah. Sementara kalau yang ini tetap ekuatorial tetapi bagian atas. Dan Anda bisa lihat mungkin ya ke C yang di sampingnya nih. Ya. Anda bisa lihat bahwa di sini ini ada H di sini. Ini posisinya adalah ekuatorial juga yang ini. Sementara yang satu lagi H-nya itu adalah H aksial, tapi posisinya di bawah. Jadi seperti yang katakan tadi, H aksial bawah, atas bawah. Penggantian warna hijau di sini hanya untuk menunjukkan bahwa agar lebih mudah untuk diperhatikan. Ya. Sementara kalau yang ini berarti ekuatorial, ekuatorial, ekuatorial. Tetapi ekuatorial yang ini dengan ini beda. Karena ini udah di atas berarti ini bawah. Ini berarti atas karena ini bawah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, selang-seling atas, bawah dan seterusnya untuk aksial dan ekuatorial. Demikian juga kalau untuk yang lainnya. Bisa Anda perhatikan ya dengan model molekul ini. Nah, salah satunya kan bentuk yang kita tulis itu bentuknya begini. Kita bisa ngerubah dari bentuk ini ya menjadi bentuk biduk. Bentuknya tentu kalau jadi bentuk biduk ininya nanti akan datar. Nah, ini masih tetap ke atas yang ini posisinya. Yang posisi ini kita angkat ke atas. Kalau dengan menggunakan model molekul, kita lihat ini posisi yang tadi. Ya. Jadi dalam arti kata, posisi yang ini, perhatikan yang ini, kita angkat ke atas.
Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini sudah dalam bentuk biduk. Ini ke atas, ini juga ke atas. Ya, ini posisi biduk. Dalam posisi biduk ini, energinya juga akan tinggi. Ya, kemudian posisi ini bisa kita turunkan. Kita tarik seperti tadi, ini kan kita taruh ke atas, kita taruh ke bawah. Atau kita ulangi lagi, awalnya di sini. Ya, perhatikan. Kita tarik ini agak ke atas, agar ke bawah. Perhatikan, ininya. Ini tadi posisinya adalah aksial. Kita taruh balik, taruh dia ke bawah. Sedemikian rupa, seperti ini. Udah di bawah, Anda bisa lihat. Posisinya sekarang aksial apa ekuatorial? Yang ini. Jelas bahwa jadinya adalah ekuatorial. Atau ulangi lagi, begini. Awalnya, ya, tegak lurus, ya, pada bidang. Sekarang kita lihat posisinya dirubah begini. Nah, kita bisa lihat bahwa nanti posisinya adalah ekuatorial. Jadi dengan demikian, ya, apabila bentuk yang satu dirubah menjadi bentuk yang lain, maka posisinya nanti akan berubah. Yang ini yang kita tarik ke bawah. Akibatnya adalah tentu kita akan dapatkan karena yang kita tandai ini adalah H yang ini tadi, berarti ya. Tadi kita lihat posisinya, karena di sini adalah posisi H-nya di atas, maka H yang ini pun juga masih di atas. Tetapi kalau ini posisinya adalah aksial, ini akan menjadi ekuatorial. Jadi dengan demikian, semua hidrogen yang ada di sini dalam posisi aksial, bentuknya berubah menjadi bentuk begini, maka dia akan berubah menjadi ekuatorial. Sebaliknya nanti, semua yang berposisi ekuatorial seperti ini, ya, maka dia akan menjadi aksial. Sekarang kita lihat yang berikutnya, bagaimana jika sebuah gugus metil kita gantikan untuk H ini. Apa yang terjadi? Kita akan lihat. Kita tulis dulu bentuk ini nih. Kita lengkapi dulu sebenarnya. Seperti tadi, H atas, sambil latihan ya. Bawah, atas, bawah, atas, bawah. Demikian juga dengan yang ekuatorialnya. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Nah, kalau seandainya pada posisi 1, kita tandai dulu, ini posisi 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Posisi 1 kita ganti dengan CH3. Sebelum itu kita lihat dulu, berarti nanti akan di sini ada H, juga ada H. Sebenarnya semua ada H. Kita tambahin aja, kita lengkapi dulu H-nya. Dapat kita lihat di sini, ya. Apabila ada gugus metil di situ, maka gugus metil itu dan hidrogen dari aksial itu akan saling tolak-menolak. Yang mana yang dimaksud? Ini kita perhatikan, ini adalah bagian atas. Ya, berarti dia akan menolak aksial yang juga di atas. Kurang jelas? Sehingga dengan demikian terjadi tolakan.
Ya, berarti di sini adalah, kita ganti aja sama yang hitam biar jelas. Nah, di sini adalah tolakan. Kalau di sini ditandai dengan tolakan 1, 3. Tentu adalah ini karena dia aksial di aksial. Tentunya nanti ini menyebabkan dia tolak menolaknya akan besar. Nah, kapan dia menjadi minimal? Nah, kalau kita jadikan ini dalam bentuk ekuatorial. Jadi seperti tadi, kita rubah dulu bentuknya seperti ini. Kita patahkan seperti tadi. Ini kita patahkan ke atas, yang ini kita patahkan ke bawah sehingga bentuknya begini. Sehingga hasilnya nanti adalah seperti kita lihat di sini, ini ujungnya, salah satu kuncinya, ujungnya ini di bawah. Ya, ini bawah, atas sambil latihan ya. Bawah, atas. Bawah, atas. Maka dengan demikian, sebelum kita lanjut, kita tulis dulu yang ekuatorialnya. Ekuatorial. Kalau mau ditandai, berarti tandanya di sini ada 1, yang ujung tadi berarti ini adalah 1. Adalah 2, 3, 4, 5. Ini jadinya 6. Maka dengan demikian, posisi CH3 tadi adalah posisi di sini. Ya. Posisi atas. Dalam penulisannya tetap kita tulis dalam di bentuknya adalah di atas, tetapi posisinya sekarang berbeda. Kalau ini adalah aksial, berarti di sini adalah ekuatorial. Dan kalau kita perhatikan, kita lengkapi H-nya dulu. Maka kalau kita perhatikan di sini, ya, ini sudah bentuknya adalah ke arah ekuatorial, yang aksial sekarang adalah yang ini. Ya, H ini. Terhadap 3 tadi, terhadap 5 juga. Dengan demikian, maka kalau seperti ini tentu gaya tolak menolak di sini, ya, karena ada yang CH3 di sini, tentu akan lebih besar dibandingkan yang bagian kanan ini. Sehingga dengan demikian, konformer dengan metil yang ekuatorial seperti ini akan memiliki energi yang lebih rendah. Malah berdasarkan data bahwa ternyata metilnya, ya, sikloheksana yang ada metilnya dalam posisi ekuatorial jumlahnya berdasarkan data adalah 95%. Itu menunjukkan bahwa posisi CH3 di sini itu berperan. Pengaruhnya nanti adalah terhadap tolak menolak antar gugusnya. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita menulis dalam bentuk proyeksi Newman, sesungguhnya dalam bentuk aksial ini dia akan mirip dengan Butana-Gaussy. Bagaimana memperlihatkannya? Nah, kita melihatnya dari sini. Posisinya lihatlah dari sini dan dari sini. Berarti dari 4 ke 5 dan dari 2 ke 1. Kita akan lihat di dari 4 berarti kita di sini. Kita bikin lingkarannya dulu. Ya, sini ada ke bawah. Ya, ke sini ada C3. Nah, C3 ke 2. Ya, seperti ini. Kira-kira. Ini berarti C yang kedua. Berarti ini posisinya 4.
Ini 2. Kita bisa lihat di sini bahwa ini nanti akan ada H. Yang ini. Sini juga ada H. Ya. Nah, yang ke sini berarti ada C yang satu lagi. C ke-6. Ini yang 6 sebenarnya. Ya, ini yang 3. Gitu. Kemudian kalau di sini berarti yang ini sudah berarti tinggal belakang. Ya, berarti ini yang sial ini tadi. Ini yang CH3. Ya. CH3. Karena ini ya, CH3. Kemudian ini berarti adalah H. Di sini enggak akan ada H. Ini juga ada H. Ini H. Juga ada H. Mana yang dimaksud di sini? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk dari tolakan 1,3 diaksial itu mirip dengan butana Gaussian. Karena di sini ya CH3-nya berdampingan. Sementara kalau di sini berarti yang dikatakan, nah ini nih, ya ini juga berposisi Gaussian. Demikian ya penjelasannya mengenai yang tolakan diaksial. Nah, bagaimana pula kalau misalnya yang ini? Apakah seperti ini juga atau malah seperti dalam bentuk anti? Nanti kita akan jawab bahwa ternyata bahwa yang ini seperti bentuknya adalah bentuk anti. Kalau yang ini ya, yang posisi ekuatorial, maka posisinya akan sama dengan yang anti, butana anti. Ya, bagaimana menulis dalam proyeksi Newman-nya? Proyeksi Newman-nya mirip dengan yang tadi, di mana kita melihatnya tetap dari 2 dan 4. Tapi sedikit ada perbedaan, karena memang CH3-nya sekarang dalam posisi ekuatorial. Kalau kita tulis, berarti kalau dari bentuk sini, ya, kita tulis seperti tadi. Ya, ini. Kemudian di sini C3. Kemudian kita tambahkan yang belum. Nah, sini nanti ya C lagi. Itu. Berikutnya di sini ada H. Di sini juga ada H. Kita lengkapi dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi ini yang di ujung tadi, yang awalnya adalah aksial untuk di sini dia ekuatorial. Ya, jadi dalam hal ini nanti dia akan posisinya CH3 itu di sini sekarang. Ya, yang ini kita tinggal tambahkan H-nya, H semua. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, posisi antara C ini dengan yang ini, sekarang posisinya adalah anti. Sama halnya dengan butana anti. Maka dengan demikian, kalau dia dalam posisi anti, maka inilah yang paling stabil. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang ini, posisi ini sesungguhnya terhadap yang C ini adalah anti. Anda bisa lihat, ya. Ini tadi posisinya ke sana, yang satu laginya posisinya adalah C-nya arahnya ke sini. Ya, C-nya ke sini. Memang posisinya adalah anti. Sementara kalau yang ini tadi, ingat lagi, posisi ini CH3-nya terhadap C ini nanti adalah posisinya adalah Gaussian. Demikianlah uraian bagaimana sebuah sikloheksana yang tersubstitusi dengan satu buah metil. Latihan bagi Anda, tulis ulang kembali bagaimana menulis mulai dari bentuk kursi, bentuk proyeksi Newman dari yang sudah diketahui. Seperti ini.
Ya. Bagaimana halnya dengan apabila CH3 ini kita ganti dengan C atau tersier butil seperti ini? Tentunya karena ini senyawanya ya demikian besar, nih sangat besar sekali. Akibatnya adalah boleh dikatakan nanti ya semakin besar gugus yang ini, maka kemungkinan untuk mendapatkan senyawa dengan posisi ekuatorial juga akan makin besar. Malah berdasarkan hasil data bahwa ini 1 berbanding 10⁵. Kalau tadi ini hanya berbanding 5:95. 1:19. Berarti pengaruh dari gugus yang berada pada posisi aksial ataupun ekuatorial itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita coba gambarkan dengan model molekul, maka seperti ini kira-kira ya. Ini C yang ujung tadi dalam posisi aksial yang ini, sementara yang aksial yang lain yang tadi sudah dituliskan itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dengan demikian yang dimaksud di sini adalah posisi tolak menolaknya adalah antara gugus ini nih dengan semua H yang ada di sini dengan yang posisi ini. Untuk yang tadi mungkin digambarkan dengan tolak menolak antara gugus ini dan ini. Itu yang tadi digambarkan sebagai tolakan 1, 3 di aksial. Nah, kalau kita coba buat dengan model molekul, ya, seperti ini tadi, ya. Ini ke atas, ini, perhatikan yang ini ke bawah, ya, dimana ini adalah aksial, ya, aksial ya. Maka tadi yang ditandain sebagai dalam proyeksi Newman-nya itu adalah posisi Gaussian adalah ketika kita melihat ini, misalnya dengan yang ini, otomatis ya, yang ini, maka posisi C yang ketiga, ini adalah C yang ketiga, dengan posisi karbon ini posisinya, kalau Anda perhatikan di sini ya, ini lihatnya dari 2 ke 1, ya, dari 2 ke 1, maka posisi dari ini, ya, terhadap karbon ini itu adalah Gaussian. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana dengan posisi yang kedua. Kita akan coba rubah. Berarti ini kita taruh ke bawah tadi. Yang tadi ya. Nah. Kita udah taruh di bawah. Kemudian ini kita yang ujung ini kita taruh ke atas. Seperti ini. Ya, patokan kita tetap sama. Dalam arti kata, ya, Anda bisa lihat mungkin, ya, tolong perhatikan. Kita tetap lihat dari sini ke sini. Kita bisa lihat bahwa posisi yang CH3 ini dengan C yang nomor 3 tadi, nih, ya, dengan yang nomor 3 itu adalah berposisi anti terhadap yang lainnya. Maka dengan demikian, itulah yang menyebabkan energinya lebih rendah. Kita lanjut dengan sikloheksana terdisubstitusi. Dua buah gugus yang disubstitusikan pada sikloheksana itu bisa berupa cis atau trans. Kita lihat. Untuk yang ini berarti ini adalah
posisinya adalah cis, karena memang CH3 kedua-duanya berada pada bidang yang sama. Sedangkan yang ini adalah dalam posisi trans, karena CH3-nya berseberangan atau pada bidang yang berbeda. Namun, kalau kita lihat atau tuliskan ini dalam bentuk conformer kursi, maka kita akan perlihatkan cis itu bentuknya seperti apa. Ya, berarti misalnya di sini kita lihat nih CH3. Kita lengkapi dulu. Kalau kita harus tulis cis, berarti kalau ini di atas, ini juga di atas. Ya. Kemudian kalau ini bentuk ini kita bikin conformer yang lain, berarti kita seperti tadi, ini kita taruh ke atas, ini kita taruh ke bawah. Jadi nantinya seperti itu. Ya. Seperti dengan demikian, maka kita lengkapi dulu. Ya. Berarti ujung yang ini yang kita bengkokkan ke bawah, berarti dia berada di sini sekarang. Ya. Kalau ini adalah bersifat aksial, maka CH3-nya nanti adalah ekuatorial. Sebaliknya, yang ini adalah bersifat ekuatorial, berarti dia di sini nanti akan bersifat aksial. Jadi boleh kita katakan, kalau kita mulainya dari sini, berarti ini adalah ekuatorial aksial. Sedangkan ini adalah, ya, mulainya dari sini, berarti yang ini berarti aksial ekuatorial. Jadi dalam bentuk cis pun juga akan ada dua bentuknya, yaitu ekuatorial aksial dan aksial ekuatorial. Kalau kita perlihatkan dengan model molekul, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, ini. Perhatikan yang ini, yang kita lihat, ya, posisi yang ini sama dengan yang ini. Ya, maka dengan demikian, ini adalah ekuatorial, ini adalah bersifat aksial. Kira-kira begitu. Dan kalau ini yang kita patahkan, ini kita taruh ke bawah tadi, untuk yang gambar yang kedua, seperti ini, taruh ke bawah. Berarti ini harus kita taruh ke atas. Seperti ini. Maka akan menjadi, ini akan menjadi ekuatorial, nah ini akan aksial. Kira-kira begitu. Ini yang ekuatorialnya. Sementara ini adalah aksial. Jadi dengan demikian, maka dalam cis itu nanti bentuknya adalah ekuatorial aksial dan aksial ekuatorial. Ini adalah untuk substitusi 1, 2. Ya, 1, 2. Karena dia berdampingan, 1, 2. Nah, berikutnya adalah dalam bentuk trans. Sama seperti tadi, berarti ini adalah CH3-nya bagian atas, CH3 yang ini adalah bagian bawah. Dan kedua-duanya adalah berupa trans. Selanjutnya kalau yang ini berarti ini juga bagian atas, yang CH3 yang lainnya juga bagian bawah. Berarti ini adalah trans. Perbedaannya adalah ini adalah ekuatorial, ini juga ekuatorial. Jadi di sini ini adalah trans AA, aksial-aksial, dan ini adalah trans EE, ekuatorial.
Kalau kita gambarkan dengan model molekul seperti ini, ya. Jadi dalam arti kata ini adalah posisinya adalah aksial, ini juga CH3-nya aksial. Jadi CH3 aksial, ini CH3 aksial. Ya, untuk gambar yang trans AA. Bagaimana merubah ini menjadi trans EE? Kan seperti tadi, ini kita patahkan. Dia udah di bawah sekarang. Ya, sebaliknya ujung ini kita patahkan ke atas. Nah, bisa kita lihat di sini sesungguhnya ya, antara ini gugus CH3 dengan CH3 yang ini posisinya tidak lagi aksial dua-duanya, tetapi adalah ekuatorial. Ya, ini juga ekuatorial, ini juga ekuatorial. Terus berarti akan ada 4 posisinya tadi. Seperti ini ya. Yang tadi adalah posisinya di atas CH3. Nah, ini kan yang trans, sekarang yang ekuatorial. Ya. Atau yang ini CH3. Ini dua-duanya adalah berupa cis. Ini cis EA, ini adalah cis AE. Nah, dari keempat konformer ini, manakah yang paling stabil? Ternyata yang paling stabil atau yang paling disukai itu adalah bentuk trans EE. Kenapa trans EE yang lebih stabil atau yang paling stabil? Karena ya berarti ini dia akan saling menjauhi. Sementara kalau cis EA dan cis AE itu energinya sama. Jadi dalam hal ini yang paling stabil di sini adalah konformer trans EE dibandingkan dengan trans AA. Trans EE pun juga akan lebih stabil atau lebih rendah energinya dibandingkan dengan cis EA ataupun cis AE. Karena memang pada trans EE berarti posisi dari CH3 kedua-duanya dalam menjauhi dari bidang ini. Sehingga tolak menolaknya akan semakin kecil. Jadi untuk posisi substitusi 1,2 dimetil yang paling stabil adalah trans EE. Dan bagaimana nanti kalau substitusinya adalah 1,3? Berikutnya adalah 1,3 dimetil sikloheksana. Kita lihat nanti seperti tadi juga ada dalam bentuk cis dan ada yang dalam bentuk trans. Kita tulis. Jadi di sini adalah tas ya, bawah, atas, bawah, atas, bawah, sambil latihan. Berikutnya ekuatorial atas, maaf, ekuatorial bawah, ekuatorial atas, ekuatorial bawah, ekuatorial atas, ekuatorial bawah, ekuatorial atas. Kita bikin polanya dulu ya. Berarti kalau yang di sini ya, ujung di sini justru
yang menjadi aksialnya adalah justru bagian bawah, karena di bawah di sini ekuatorial, itu di sini bawah. Itu kuncinya, berarti bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Selanjutnya tinggal kita lengkapi. Ini berarti atas, bawah, atas, bawah, atas. Nah, sekarang baru kita tambahkan dengan CH3-nya. Kita tulis dalam bentuk cheese-nya lebih dahulu. Ya. Berarti kalau di sini kita taruh CH3, berarti pada posisi 3, ya. 1, 2, 3. Bisa di sini. Sebenarnya di simultimin juga bisa. Baru dalam bentuk ini berarti kita bisa lihat, berarti ini di atas, dia tetap di atas di sini, tapi dalam bentuk ekuatorial. Demikian juga kalau yang ini dia tetap di atas, tetapi bentuknya nanti kita rubah menjadi ekuatorial. Kira-kira begitu. Jadi dengan demikian ini adalah cheese A, sedangkan ini adalah cheese E. Seperti tadi juga bahwa cheese EE ini memiliki energi yang paling rendah. Kenapa? Satu mengarah ke sana, ke kanan katakanlah, yang satu lagi mengarah ke kiri. Sementara ini memang dia berada pada di atas bidang aksial dua-duanya. Bagaimana dalam bentuk transnya? Sama juga, kita tulis dulu. Seperti tadi juga, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, ya, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Kita bikin dulu semua. Berarti di sini seperti tadi juga, ini bawah ya. Salah satu kuncinya dulu yang pertama, bawah. T di sini atas, bawah, atas, bawah, atas. Berikutnya berarti di sini atas, ini bawah, atas, bawah. Nah, di sini kalau kita mau menulis dia dalam bentuk trans, berarti 1 CH3 misalnya di sini berada di atas, berarti CH3 yang lain harus di bawah. Ya, berarti ini sesungguhnya adalah trans A. Posisinya kalau dibentuk begini berarti posisinya diganti. Yang aksial jadi ekuatorial, yang ekuatorial jadi aksial. Berarti nanti ini jadi ekuatorial. Sementara yang C3 yang ini jadi aksial. Dengan demikian ini adalah trans A E. Nah, di antara keempat konformer ini, manakah yang paling stabil? Jelaslah bahwa yang paling stabil itu adalah cheese EE. Diikuti nanti oleh trans EA dan trans AE. Ini sama. Baru yang terakhir itu adalah cheese AA. Kenapa? Karena di sini adalah ekuatorial, berarti dia saling menjauhi nantinya terhadap bidang, sehingga gaya tolak menolaknya akan lebih rendah. Sedangkan yang ini, karena ada satu adalah aksial, yang lain ekuatorial, ya berarti nanti akan ada tolakannya juga terhadap gugus aksial yang lain sebenarnya. Karena ini ada aksial, ini juga aksial, juga ada H. Sementara kalau yang ini, benar-benar bahwa CH3 akan langsung tolak menolak dengan CH3 yang lainnya, di mana kedua gugusnya adalah besar. Kita pakai model molekul. Nah, ini kita perlihatkan untuk posisi cis-nya, ya. Berarti ini adalah posisi cis AA, ya. Ini aksial, ini aksial.
Duanya posisinya adalah aksial. Ya, yang memiliki energi yang paling tinggi. Karena tolakan antara CH3 yang ini dengan CH3 yang ini akan lebih besar. Kemudian kita rubah ini dalam bentuk cis Ee. Ini kita taruh ke atas. Yang ini tadi, ya. Ini tadi udah ke bawah, ini ke atas. Ya. Maka kalau kita perhatikan di sini memang benar bahwa ya, ini bersifat ekuatorial sekarang. Ini pun juga bersifat ekuatorial. Ya, ini ekuatorial ke atas, ini juga ekuatorial juga ke atas. Maka dengan demikian, tolak-menolak antara gugus kalau dia ekuatorial itu akan paling minimal, paling kecil. Sekarang untuk yang trans. Kita perhatikan untuk yang trans bahwa nah, ini adalah aksial, tetapi ini adalah ekuatorial. Ya. Kalau ini adalah aksial, maka nanti akan ada yang bersifat aksial juga yang akan bertolak belakang dengan ini. Ya. Kalau di sini nih aksial. Kira-kira begitu. Sementara yang lainnya ketika kita rubah, ini menjadi ekuatorial, begini ke bawah. Ini kita taruh ke atas. Ya. Seperti ini kira-kira. Maka ini menjadi aksial, yang ini menjadi ekuatorial. Ya. Jelaslah bahwa di sini untuk 1,3-dimetil sikloheksana itu nanti akan menyebabkan terdiri dari buah cis dan trans. Cisnya itu adalah dalam bentuk cis AA dan cis EE. Sedangkan trans adalah trans EA dan trans AE. Dan di antara semuanya ini yang memiliki energi yang paling rendah atau yang paling stabil itu adalah cis EE. Berikutnya untuk 1,4-dimetil sikloheksana. Nah, ini untuk latihan bagi Anda. Anda bikin konformer cisnya dan trans. Baik itu dalam bentuk aksial-aksial, ekuatorial-ekuatorial, ataupun ekuatorial-aksial dan aksial-ekuatorial. Dan Anda urutkan manakah yang memiliki energi yang paling rendah atau dikatakan yang paling stabil. Selanjutnya, latihan berikutnya adalah Anda perlihatkan nanti juga yang 1,5 dimetil sikloheksana. Apakah dia akan berbeda dengan yang lainnya, yang tiga yang kita jelaskan, atau akan sama dengan salah satu di antara yang kita jelaskan tadi? Termasuk juga yang 1,6. Nah, tuliskan juga, bikin konformernya, dan apakah dia akan sama dengan yang sudah kita pelajari, atau dia memang berbeda. Demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk materi sikloheksana ini dengan konformer cis dan transnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.